Coach Sintayong langsung bawa pelatih khusus untuk timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Publik Vietnam sambut duel Coach Sintayong kontra Kim Sang-sik. Elkan Bagot disambut hangat usai bergabung dengan klub barunya. Justin Hubner mulai berlatih bersama klub asal Swedia. Timnas Australia sambut GBK jelang melawan timnas. Benarkah timnas Indonesia versus timnas Belanda siap digelar? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Vietnam kini kabarnya terus sinis melihat penunjukan Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 nanti. Mereka pun hingga menyindir rekor gagal juaranya skuad Garuda. Ya, teka-teki siapa yang akan memimpin timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 nanti kini sudah terjawab. Hal itu langsung disampaikan oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Selain itu, tim yang akan berlaga di Piala ASEAN nanti bukanlah skuad utama timnas Indonesia. Hal itu melainkan tim yang berlaga di SEA Games 2023 yang lalu dengan Coach Sintayong sebagai nahkoda tim tersebut. Dalam hal ini, kabarnya pemilihan Coach Sintayong ini menjadi sorotan publik Vietnam, di mana mereka kabarnya menyambut derby Korea Selatan dengan sangat antusias. Timnas Vietnam yang kini dipimpin oleh Kim Sang-sik kabarnya diyakini akan memberikan perlawanan yang sengit dan optimis untuk meraih kemenangan. Selain itu, bagi mereka, timnas Indonesia merupakan tim yang selalu gagal di Piala ASEAN. Namun hingga kini mereka menyebut turnamen ini dianggap hanya sebagai piala ciki yang tidak penting untuk dimenangi oleh Indonesia. Dulu sepak bola Indonesia berkali-kali gagal menjuari Piala AFF, tulis Soha VN. Mereka telah mencapai final 6 kali tetapi belum pernah memenangkan kejuaraan imbuhnya lagi. PSSI kini kabarnya memberikan alasan kenapa ia memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai kandang untuk timnas Indonesia kontra timnas Australia. Ya, diketahui timnas Indonesia akan menjamu timnas Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga nanti pada 10 September 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga mengatakan bahwa penunjukan tersebut didasari karena kapasitasnya yang besar. Kenapa di SUGBK? Sebab kami ingin memberikan ruang-ruang yang besar kepada supporter yang banyak, ujar Arya Sinulinga. Jadi kami harapkan dengan begitu semakin banyak orang yang akan menonton. Jadi lebih kepada itu selain daripada kesiapan teknis, jelas Arya. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana untuk menjadikan Stadion GBT sebagai markas timnas Indonesia untuk melawan Australia. Alasannya karena kemungkinan GBK tidak bisa dipakai mengingat jadwalnya berdekatan dengan kegiatan lainnya. Selain itu, kabarnya pihak lawan yaitu timnas Australia pun kini sudah mengumumkan bahwa timnya akan bertandang ke GBK saat melawan timnas Indonesia nanti. Hal itu terlihat langsung di halaman Soccer Rose itu sendiri yang mengumumkan kabar tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini kabarnya melemparkan wacana untuk menggelar laga uji coba antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir saat bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada Senin kemarin di Jakarta. Pagi tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, ujar Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, selain membicarakan perihal rencana kerjasama di bidang energi dan pangan, Ketua Umum PSSI itu juga kabarnya menyinggung soal laga uji coba timnas Indonesia versus Belanda. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, ujar Erick Thohir. Sontak saja informasi dari Erick Thohir ini mendapatkan sambutan dari pecinta sepak bola Indonesia. Kalau sudah jabat tangan, itu tandanya pusat versus cabang akan tersaji di laga uji coba. Semoga dan aminkan yang kencang Sobat Garuda, komentar salah satu warganet. Ya, sebagai informasi, pada 7 Juni 2013 yang lalu, timnas Belanda memang sempat menjalani laga uji coba saat melawan timnas Indonesia di GBK. Dalam hal ini, banyak yang berharap laga tersebut bisa terulang lagi nantinya. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini kabarnya akan membawa pelatih striker untuk mempertajam serangan skuad Garuda.
Sosok tersebut adalah Yoon Ki-hoon, di mana ia adalah mantan pelatih klub Suwon Samsung di Korea Selatan. Menurut media Korea Selatan yaitu Sport Kosun, sosok pelatih tersebut menerima tawaran dari Coach Shin Tae-yong untuk membantunya meningkatkan daya gedor timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Legenda Suwon mantan pelatih Suwon Samsung akan melakoni tantangan luar negeri pertama dalam karirnya. Seorang pejabat sepak bola mengatakan bahwa Yeom akan bergabung dengan tim nasional sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih ofensif, tulis media tersebut. Yeom dikabarkan menerima posisi pelatih tersebut setelah melihat ketulusan pelatih Shin dan potensi sepak bola Indonesia, tambah media itu. Dia tersebut menyebut bahwa Yeom akan berangkat ke Indonesia bersama Coach Shin Tae-yong pada pertengahan bulan ini. Mereka akan mulai berkolaborasi mempersiapkan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Yang tersebut nanti, tim Garuda Muda berada di grup berat seperti timnas Jepang dan Australia. Ya, Coach Shin Tae-yong dan Yeom ini kabarnya memiliki kedekatan sejak keduanya bekerja sama sebagai pelatih dan pemain di timnas Korea Selatan pada saat itu. Kabarnya, Coach Shin Tae-yong sangat menghargai karakter dan ketulusan Yeom. Hal itulah yang membuat Coach Shin Tae-yong mengajaknya bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Justin Hubner untuk mendapatkan klub baru setelah kembali dari masa peminjamannya di Cerezo Osaka, di mana saat ini ia dirumorkan akan dipinjamkan kembali oleh Wolves ke klub kasta utama di Liga Swedia yaitu EFK Norrköping. Rumor transfer tersebut telah dimuat dalam berbagai berita di media sosial, termasuk akun Instagram The Asian Football pada Senin 5 Agustus 2024 malam kemarin. Sekilas tentang Norrköping itu terlihat menyediakan perjalanan yang cerah bagi Justin Hubner. Pasalnya klub tersebut merupakan kolektor 13 trofi di Liga Swedia itu sendiri. Selain itu, Norrköping juga dirasa memiliki persaingan internal yang cukup kompetitif. Alhasil persaingan internal ini bisa membuat Justin Hubner bisa semakin berkembang bersama klub tersebut. Tentu dengan berbagai nilai positif itu, tawaran bermain di kasta utama di Liga Swedia itu disebut layak diterima oleh Justin Hubner. Hingga kabar ini dimuat, kabarnya belum ada kata sepakat secara resmi antara Justin Hubner dan Norrköping. Namun dalam berbagai rumor di media sosial bahwa rumor transfer ini telah menginjak kata Dondel. Bahkan ada postingan di Instagram yang memperlihatkan bahwa Justin Hubner kini telah turut serta dalam latihan klub tersebut. Tentu patut dinantikan bagaimana informasi resmi dari rumor transfer tersebut. Terlebih masa depan Justin Hubner akan sangat berpengaruh bagi timnas Indonesia. Kabar Elkan Bagot yang kini bergabung dengan klub kasta ketiga di Liga Inggris kini telah sampai di telinga rekan setimnya di timnas Indonesia. Tak ayal banyak pemain timnas Indonesia yang memberikan dukungan kepada bek berusia 21 tahun tersebut. Ya, pemain bertubuh jangkung itu resmi bermain untuk Blackpool untuk League One di musim depan, di mana ia dipinjamkan oleh Everton selama semusim demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Elkan Bagot pun memposting dirinya yang sudah menggunakan jersey klub tersebut. Postingan itu pun langsung disukai ratusan ribu pengguna Instagram dan 4.000 lebih yang memberikan komentar. Rekan setimnya di timnas Indonesia pun turut menyambut antusias setelah mengetahui kabar Elkan Bagot yang punya klub baru. Mereka pun memberikan suntikan motivasi untuk menambah semangat bagi sang pemain. Semoga beruntung bro, tulis Sen Patinama. Sedangkan Rafael Surik memberikan emoticon api dalam kolom komentar tersebut. Ya, kabarnya Elkan Bagot punya kans besar untuk langsung melakukan debut bersama klub tersebut. Pasalnya League One 2024-2025 ini akan memulai musim baru pada akhir pekan nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.